Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar arsitektur, Ibu Dr. Tek Andika Abida, STMT, dan Bapak Asosiat Profesor Dr. Andes Onesimus sampai Bua MT. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Jelita Puji Zamzani dengan NIM 210211500006 dari Program Studi Arsitektur kelas A, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas akhir saya dari mata kuliah pengantar arsitektur mengenai rumah tradisional. Langsung saja, observasi kali ini saya lakukan tidak jauh dari tempat tinggal saya, yakni lokasinya berada di Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, nomor 39, yang dimana lokasi tersebut adalah lokasi dari Museum Balalompoa. Lokasi Balalompoa merupakan situs budaya dalam sebuah komplek yang luasnya sekitar 3 hektar. Kawasan ini berada di 4 persimpangan jalan, sehingga akses untuk memasuki lokasi tersebut dapat melalui keempat pintu gerbang dan terbilang sangat mudah. Pintu gerbang pertama berada di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, yang kedua berada di bagian belakang Balak Lompoa, yaitu di Jalan Andi Malombasang. Pintu gerbang ketiga berada di Jalan Habibu Daeng Kule, dan pintu gerbang keempat berada di Jalan Jalan Andi Baso Erang. Untuk mengenal lebih jauh mengenai Balak Lompoa, kita perlu mengetahui sejarahnya. Balak Lompoa secara harafiah berarti rumah besar atau rumah kebesaran yang dihuni oleh raja. Sejarah Museum Balak Lompoa berkaitan dengan Kerajaan Goa. Karena bangunan ini merupakan rekonstruksi dari istana Kerajaan Goa yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-35. Balalompoa dulunya dibangun sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Goa sekaligus kediaman raja saat pusat Kerajaan Goa dipindahkan dari Jongaya ke Sungguh Minasa. Pembangunan istana dan pusat kegiatan pemerintahan dilakukan sebagai penolakan terhadap salah satu ayat perjanjian Bungaya yang menyatakan gerbang-gerbang dan tembok pertahanan Raja Goa harus dirusakkan dan Raja Goa tidak boleh lagi mendirikan bangunan yang seperti demikian. Yang kedua, Raja Goa tidak boleh mendirikan perkampungan, rumah, dan sebagainya sampai jauhnya 1 hari dari perjalanan dari pinggir laut. Yang ketiga, Raja Goa tidak boleh mendirikan benteng-benteng atau kubu-kubu pertahanan. Yang dipertahankan oleh Belanda hanyalah benteng Ujung Pandang, yang kemudian sekarang diubah namanya menjadi Fort Rotterdam. Balak Lompoa ini pernah dihuni oleh 2 orang raja saja, yaitu Imangi-Mangi Daeng Matutu Karaeng-Bonto Nompo dengan gelar Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin sebagai Raja Goa ke-35, yaitu Tumenangari Sungguna pada tahun 1936 sampai dengan 1946. Setelah Raja Goa ke-35 ini meninggal, beliau digantikan oleh putranya, yaitu Andi Ijo Daeng Matawang Karaeng Lalolang, Sultan Muhammad Abdul Qadir Aididin, yakni Raja Goa ke-36. Dalam pemerintahannya, Andi Ijo berubah dari bentuk Swapraja menjadi Swatantra, dan ia menjadi kepala daerah pertama dengan gelar Sri Raja atau Kepala Daerah Goa pada tahun 1946 sampai dengan 1960 dengan keputusan Mendagri nomor UP 7/2/24 tanggal 6 Februari 1957. Setelah jabatan Andi Ijo ini berakhir pada tanggal 9 Januari 1978, pemerintahan Raja Andi Ijo berakhir sebagai kepala daerah tingkat 2 Goa yang pertama. Ia pindah ke Jongaya dan wafat pada tanggal 9 Januari 1978 dan diberi gelar Tumenangari Jongaya.
Setelah berakhir pemerintahannya, maka berakhir pula kerajaan Goa di Balalompoa. Sehingga fungsi Balalompoa di Goa berubah dari istana kerajaan menjadi Museum Balalompoa. Perubahan status ini didasarkan atas SK Bupati KDH tingkat 2 Goa nomor 77/AU/1973 tanggal 11 Desember 1973. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi Balalompoa telah berubah menjadi museum berikut koleksi-koleksi yang ada di Museum Balalompoa. Di dalam Museum Balalompoa tersimpan peninggalan benda-benda pusaka kerajaan Goa, termasuk benda peninggalan Raja Goa pertama yaitu Tumanurunga, yaitu Salokoa yang berupa mahkota yang dipakai oleh Raja-Raja Goa. Selain Salokoa, terdapat pula benda-benda peninggalan Raja Goa seperti Ponto Jangang-Jangaya atau gelang naga melingkar yang terbuat dari emas seberat 985,5 gram. Pedang Sudanga atau pedang sakti peninggalan Karangbayo, rantai kalompuang atau kalung kebesaran yang terbuat dari emas seberat 2.182 gram. Tamadak kaya atau mata tombak 3 buah, subang atau anting-anting yang terbuat dari emas murni, dan masih banyak yang lainnya. Museum seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, benda-benda ini banyak dan sampai sekarang masih terawat utuh dengan baik di dalam Museum Balalompoa. Dan selain sebagai penyimpanan koleksi-koleksi kerajaan Goa, Museum Balalompoa juga berfungsi sebagai tempat pelaksanaan upacara-upacara adat dan penyambutan tamu-tamu penting. Salah satu upacara adat yang menjadi agenda tahunan pemerintah Kabupaten Goa adalah acara Kalompoang, yaitu pencucian benda-benda pusaka kerajaan Goa. Selanjutnya, pembahasan terpenting mengenai arsitektur tradisional Balalompoa. Pembangunan rumah adat ini mengacu pada gaya arsitek rumah adat Bugis Makassar yang berkonstruksi kayu, namun bagian tertentu, namun ada yang dianggap sakral, yaitu seperti tiang tengah atau yang biasa disebut posi oleh orang Makassar, dan loteng atau rakyang. Tipe rumah adat Bugis Makassar merupakan rumah panggung yang berdiri di atas tiang kayu. Atapnya berbentuk palana untuk memudahkan air hujan, serta sebagai perlindungan dari gangguan binatang buas serta gangguan dari serangan manusia atau dari suku lain pada masa itu. Rumah orang Bugis juga digolongkan menurut lapisan sosial pemiliknya. Berdasarkan hal itu maka ada 3 macam rumah, yaitu Balalompoa yang adalah rumah besar yang didiami oleh kaum bangsawan. Rumah ini biasanya mempunyai ciri-ciri berpetak 5 atau 7, timpa laja atau hubungannya bersusun 5, mempunyai sapana atau yaitu tangga beralas bertingkat di bagian bawah dengan atap di atasnya. Yang kedua adalah tarata. Berbentuk lebih kecil dari Balalompoa, adalah rumah tempat kediaman yang berpetak tidak lebih dari 4, tanpa sapana dan mempunyai hubungan yang bersusun 1 atau 3. Yang ketiga adalah bala. Merupakan rumah tempat kediaman rakyat kebanyakan atau rakyat biasa. Rata-rata berpetak 3, berhubungan lapis 2, dan tidak mempunyai sapana. Dari ciri-ciri golongan yang telah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa Balalompoa ini masuk ke dalam golongan rumah yang pertama, yaitu rumah raja atau rumah istana, yakni Balalompoa. Rumah adat Balalompoa menggunakan bahan atau materi yang terdiri dari kayu ulin, yang dianggap kuat, walaupun rumah tersebut dari kayu, pengait-pengaitnya pun juga dari kayu yang mengait satu sama lain dan tidak menggunakan paku.
Rumah tradisional Balalompoa ini sudah 3 kali mengalami rehabilitasi. Namun rehabilitasi tersebut tidak mengubah bentuk rumah adat tersebut, namun hanya bagian-bagian yang rusak saja yang direhabilitasi. Selanjutnya, bentuk bangunan dan fungsi ruang. Rumah adat Balalompoa terdiri atas 3 bagian ditambah dengan tangga, yaitu bagian atas yang disebut dengan loteng atau pamakang, yang berfungsi sebagai plafon. Bagian tengah merupakan badan rumah disebut kalebala, berfungsi sebagai ruang tamu dan kamar tidur. Dan bagian bawah atau kolong rumah disebut pasiringang, berfungsi sebagai tempat kendaraan. Keempat bagian tersebut melambangkan falsafah Sulapa-apa. Yang pertama yaitu bagian atas atau ulu bala atau loteng atau pamakang. Atap rumah atau ulu bala ini rangkanya berbentuk prisma dan memakai penutup bumbungan yang disebut sambung layang. Bumbungan itu bertingkat 5 yang menandakan bahwa penghuni rumah itu adalah raja atau bangsawan tinggi. Berbeda dengan sambung layang masyarakat biasa yang hanya terdiri atas 1 atau 2 tingkatan saja. Pada sudut atas bumbungan atau onjong memiliki di depan belakang memiliki hiasan oleh replika kepala tanduk kerbau sebagai penanda derajat kebangsawanan pemilik rumah. Atap rumah tersebut terbuat dari sirap berwarna hitam yang menutupi badan rumah, bagian depan serambi atau lego-lego, dan tangga. Di bawah atap terdapat ruang yang disebut pamakang, yang juga berfungsi sebagai plafon yang terbuat dari papan berwarna hitam. Dahulu pada rumah masyarakat biasa, pamakang ini hanya dijadikan sebagai lumbung padi. Sedangkan pada Balalompoa, pamakang dulunya berfungsi sebagai tempat persembunyian dan mengintai musuh dari berbagai arah. Seperti tampak pada bangunan di bagian depan ini, terdapat memiliki 3 ventilasi yang berukuran segi 4 yang memiliki bentuk segi 4 dan berukuran 60 kali 60 cm. Selanjutnya adalah badan rumah atau kalebala. Rumah induk atau badan rumah Balalompoa berukuran 60 kali 40 meter, terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian depan yang disebut dengan Padeserang Riolo, bagian tengah yaitu Padeserang Ritanga, dan bagian belakang yang disebut Padeserang Riboko. Pada umumnya ruang-ruang itu berbentuk persegi 4 dan dibatasi oleh dinding. Setiap dinding memiliki beberapa tiang sebagai penopangnya. Bagian depan Padeserang Riolo atau serambi merupakan bangunan tambahan setelah tangga utama yang dijadikan sebagai tempat persinggahan sebelum tamu memasuki ruang tengah. Ruang itu sering pula disebut dengan lego-lego atau paladang yang terletak pada bagian kiri badan rumah. Bagian tengah atau Padeserang Ritanga digunakan sebagai tempat menerima tamu dan sebagai tempat bermusyawarah serta upacara-upacara ritual. Selanjutnya pada bagian belakang yaitu Padeserang Riboko merupakan ruang ketiga yang digunakan sebagai ruang tempat tidur dan tempat menyimpan barang-barang peninggalan kerajaan Goa yang disebut Gadong Kalompoang. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagian bawah rumah atau pasiringan. Pada bagian bawah rumah Balalompoa terlihat tiang-tiang kokoh penyangga badan rumah. Tiang rumah adat itu berjumlah 78 buah, terbuat dari kayu ulin yang cukup kuat. Tiangnya berbentuk segi 4 yang disangga oleh fondasi beton yang berbentuk segi 4 pula. Pada rangka yang menopang lantai rumah terdapat balok yang disusun melintang membujur, kemudian diselangkan pada tiang penyangga untuk menguatkan, diberi pasak yang terbuat dari besi. Yang selanjutnya yaitu tangga atau tuka.
Bentuk tangga balak lompoa terdiri dari 13 buah anak tangga yang disebut tuka baringang sampulon telu, yang berarti tangga utama berjenjang 13. Di samping kiri dan kanan tangga terdapat pegangan tangga yang disebut cocokran tuka pombali. Tangga tersebut juga memiliki atap atau yang biasa disebut dengan patongko tuka. Selanjutnya mengenai struktur bangunan dari balak lompoa. Yang pertama yaitu benteng atau tiang. Balak lompoa seperti yang telah disebutkan sebelumnya memiliki tiang penyangga sebanyak 78 buah. Tiang tersebut terdiri atas tiang penyangga badan rumah yang berjumlah 48, tiang penyangga serambi atau lego-lego berjumlah 9 buah, dan serambi belakang atau dapur berjumlah 21 buah. Selanjutnya yaitu palangga atau penyangga. Ada beberapa macam balok yang digunakan pada rangka balak lompoa, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu palangga yang terdiri atas palangga lompo dan palangga cadi seperti yang ada pada gambar. Yang kedua patodo, yang ketiga sompoang, keempat padongpo, dan yang kelima adalah tapi. Selanjutnya dapara atau lantai. Lantai rumah balak lompoa yang terbuat dari papan kayu hitam dipasang membujur sepanjang ruangan rumah atau padeserang, berukuran panjang 8 meter dan lebar 60 cm. Selanjutnya ring-ring atau dinding. Struktur bangunan yang ini terbuat dari kayu juga sebagai penutup yang dimaksud sebagai penutup dari badan rumah. Dinding menurut letaknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dinding riolo atau dinding depan dan dinding uluang atau dinding hulu. Selanjutnya pembahasan terakhir mengenai ragam hias yang terdapat pada balak lompoa. Ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni. Ragam hias pada rumah tradisional Makassar merupakan salah satu bagian tersendiri dari bentuk arsitektur rumah tradisional pada umumnya. Ragam hias pada rumah tradisional bukan hanya sebagai perhiasan untuk memperindah rumah itu, melainkan memiliki makna tersendiri yang menjadi simbol status sosial dan budaya bagi pemiliknya. Ragam hias pada bangunan balak lompoa mempunyai pola dasar yang bersumber dari alam sekitar manusia. Adapun ragam hias tersebut berbentuk tumbuh-tumbuhan atau flora, berbentuk binatang atau fauna, dan tulisan Arab atau kaligrafi dan benda-benda alam lainnya. Ragam hias pertama yang paling menonjol bagi saya adalah replika kepala kerbau. Kepala kerbau adalah simbol kekayaan dan ketinggian status sosial yang dimiliki oleh penghuni rumah dan juga melambangkan persatuan, yang berarti bahwa penghuni rumah tersebut harus mempersatukan dan mengayomi orang-orang di bawahnya. Kepala kerbau juga melambangkan keadilan, yang berarti seorang raja yang menempati kediaman tersebut harus bersikap adil dalam menjalankan perintahnya. Ragam hias fauna ini umumnya ditempatkan pada bubungan atap rumah. Selain kepala kerbau, terdapat pula ragam hias yang ada pada bubungan yang berbentuk segitiga terbalik yang diukir pada tiap tingkatan sambung layang yang melambangkan 3 alam, yaitu alam atas, alam bawah, dan alam inti. Ragam hias selanjutnya yaitu buah nanas atau ragam hias flora. Ragam hias ini terdapat pada dinding depan samping kiri kanan serambi atau lego-lego yang berbentuk seperti buah nanas, yang bermakna bahwa penghuni rumah tersebut akan senantiasa mendapatkan rezeki yang manis seperti manisnya buah nanas. Selanjutnya ragam hias yang berbentuk piramida. Ragam hias ini ada pada tiang pegangan tangga atau cocorang pombali. Terdapat ragam hias yang berbentuk piramida yang bersusun 3.
Ragam hias itu melambangkan stratifikasi sosial orang Makassar, yaitu bangsawan, orang merdeka, dan hamba sahaya, atau biasa disebut ATA. Sekian pemaparan materi dari hasil observasi yang saya lakukan terhadap rumah tradisional Balak Lompoa yang dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengantar arsitektur. Segala kelebihan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan datangnya dari saya sebagai hambanya. Saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.